Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, karena mengingat Indonesia saat ini sedang diserang oleh virus COVID-19. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kebersihan diri, dan juga jaga kebersihan lingkungan sekitar kita, agar kita tidak terpapar virus tersebut. Dan jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada urusan yang sangat penting dan mendesak, dan selalu gunakan masker. Yang paling terpenting, selalu terapkan social distancing untuk memutus tali persebaran COVID-19 ini. Oke, pembelajaran ini akan sedikit berhubungan mengenai COVID-19 ini, karena pembelajaran kali ini mengenai latihan kekuatan, daya otot, daya tahan, kecepatan, kelincahan. Mungkin kalian sudah mempelajari materi ini dari kalian SD dan juga waktu SMP kelas 1. Ketahanan. Untuk melatih ketahanan kita bisa latihan push up, sit up, dan juga squat jump. Yang kedua ada daya otot. Latihan yang bisa kita lakukan ada side jump, vertical jump, dan front jump. Dan ada daya tahan. Daya tahan kita bisa latihan dengan lari dengan durasi 30 menit setiap harinya. Dan yang keempat ada latihan kecepatan. Kita bisa lari, karena dengan lari kita bisa melatih kecepatan kita. Dan yang terakhir ada kelincahan. Untuk melatih kelincahan kita bisa latihan dengan lari naik turun tangga dan juga latihan zigzag. Oke, mungkin beberapa latihan ini akan Ibu praktekkan. Untuk latihan push up ini terbagi menjadi 2. Karena push up untuk laki-laki dan juga perempuan itu berbeda, dan untuk pemula pun juga berbeda. Kalau push up untuk laki-laki itu caranya, untuk push up posisi badan kita tengkurap dengan tangan diletakkan ke lantai sejajar bahu, dan juga lutut kita juga ditekuk selebar dengan bahu, lalu kaki kita menyentuh lantai. Itu untuk pemula. Jika untuk yang sudah bukan pemula lagi, posisinya sama tetapi lutut tidak perlu ditekuk. Dan yang untuk perempuan itu sebenarnya sama caranya, tapi hanya lututnya ditekuk dan kakinya diangkat menyilang. Kalau yang untuk laki-laki pemula tadi, kakinya menyilang pada bagian telapak kaki dan lututnya sama-sama menempel pada lantai. Dan untuk sit up akan Ibu praktekkan. Oke, cara melakukan sit up, badan kita berbaring seperti ini juga bisa, dan juga duduk seperti ini bisa, dengan lutut ditekuk. Dan kalau Ibu sarankan, untuk posisi tangan lebih baik seperti ini, dengan kepala menempel pada tangan yang ada di dagu kita. Bisa saja dengan posisi seperti ini, tapi dengan seperti ini lebih mudah, karena untuk latihan sit up lebih difokuskan ke otot perut. Sedangkan kalau kita seperti ini, itu nanti lebih fokus ke kepala kita dan akan membuat kepala kita pusing. Tapi kalau seperti ini, fokus kita hanya pada kaki, itu tidak akan membuat kepala kita pusing. Seperti ini. Nah, dan untuk mempermudah kita, lebih baik kaki kita bisa dipegangin oleh teman kita, atau dengan bangku juga bisa. Dengan bangku yang untuk bagian kaki itu bisa kita pakai. Apapun bisa, asalkan kaki kita ada bebannya untuk menahan berat badan kita. Dan juga Ibu sarankan untuk tidak seperti ini, tidak langsung berbaring, karena saat kita mengangkat tubuh itu akan lebih susah. Jadi kalau seperti ini, nah itu akan memudahkan kita. Dan oke, saat badan kita turun kita buang nafas, saat badan kita naik kita ambil nafas. Nah, untuk mengatur pernafasan kita itu berlaku juga untuk push up. Saat badan kita turun kita buang nafas, saat badan kita naik kita ambil nafas. Dan Ibu sarankan jika kalian ingin melakukan push up ataupun sit up itu dengan menggunakan matras atau karpet tuh juga bisa, asalkan tidak langsung terkena lantai. Kalau misalkan apalagi keramik ataupun apalagi kalau rumahnya yang terlalu karpet itu kan pasti licin. Jadi kalau pakai karpet ataupun kalau ada harusnya matras, itu bisa mengurangi resiko untuk misalkan keselio tangan kita, atau misalkan lantai kita licin, jadi nanti kepala kita bisa terbentur. Nah, Ibu sarankan untuk menggunakan matras atau karpet. Nah, oke. Berikutnya, Ibu setelah tadi Ibu sudah mempraktekkan push up dan sit up, Ibu akan mempraktekkan squat jump.
jam, caranya kaki kita dipegang ke depan, kaki sebelah kanan, dan tangan kita ada di belakang kepala. Nah, lalu kita loncat. Dengan saat kita loncat, langsung kita pindah kaki yang sebelah kiri langsung berada di depan. Nah, banyak yang berasumsi bahwa latihan squat jam itu sangat berbahaya. Memang berbahaya bagi yang tidak mengetahui tekniknya. Tapi kalau yang mengetahui tekniknya pasti aman. Dan juga sebelum kita melakukan squat jam, lebih baik melakukan half squat terlebih dahulu agar sudah terlatih keseimbangan kita, agar mengurangi resiko cedera pada kaki kita. Nah, oke, setelah tadi latihan mengenai kekuatan tubuh kita, berikutnya ada daya otot. Nah, daya otot ini bisa dengan kita side jump, vertical jump, dan juga front jump. Oke, ibu akan mempraktekkan mengenai side jump terlebih dahulu. Nah, seperti ini, kaki kita buka seperti ini, selebar bahu tapi lebih lebar lagi sedikit. Nah, setelah itu tangan kita seperti ini, bisa menggunakan bola volley, bola sepak bola juga bisa seperti ini. Lalu side jump, side artinya ke samping, berarti kita loncat ke samping seperti ini. Nah, seperti itu bisa kita lakukan sekitar 10 atau 15 kali sesuai dengan kemampuan kita. Nah, berikutnya yang kedua ada vertical jump. Vertical jump ini berarti dia naik, berarti dia melompat ke atas. Caranya seperti ini, seperti tadi, kaki kita dilebarkan dan juga kita ingin melompat dengan kekuatan tangan kita mengayunkan. Dengan ayunan tangan kita bisa lompat lebih tinggi. Nah, biasanya kalau yang sering pemain volley, yang hobi volley, pasti latihannya seperti itu kan, untuk agar saat kita menembus bola bisa totalitas dengan loncat kita tinggi, ataupun untuk mengeblok itu juga bisa. Nah, berikutnya ada front jump. Front jump ini lompat ke depan. Ya seperti tadi caranya, tapi bedanya lompatnya ke depan. Kalau side itu dia melompat ke samping, kalau vertikal dia naik, kalau front itu ke depan. Oke, berikutnya ada latihan daya tahan. Ini bisa kita lakukan dengan lari. Setiap harinya bisa kita lakukan dengan durasi 30 menit. Bisa dilakukan pada sore ataupun pagi hari. Nah, yang keempat ada latihan kecepatan. Kecepatan ini bisa kita latih dengan lari. Dengan lari kita bisa melatih kelincahan kita. Nah, kalau misalkan kalian berlatih sepak bola, itu kan ada latihan lari. Nah, itu untuk agar kalian lebih cepat lagi larinya untuk mengejar bola. Nah, berikutnya ada latihan kelincahan. Kelincahan ini bisa dengan kita lari turun naik tangga dan juga lari zigzag. Nah, saat kalian bermain sepak bola juga sebelum latihan itu ada kan kalian lari zigzag seperti itu. Nah, itu untuk melatih kelincahan kalian. Kalau sepak bola kan harus lincah biar bisa merebut bola dari lawan. Nah, itu ada 5 latihan untuk menjaga kebugaran kita. Dari kelima latihan tersebut, pasti kalian sudah pernah melakukannya, entah dari SD ataupun tingkat SMP dari kelas 1. Nah, oke, latihan tersebut mungkin kalian sudah setiap hari melakukannya, atau kalian sudah melakukannya saat ingin bermain bola ataupun bermain bola voli. Dan 5 latihan tadi bisa kalian terapkan di rumah saja seperti saat ini. Kan sekarang pemerintah menyarankan kita untuk stay at home, jadi harus di rumah. Tidak boleh pergi kemana-mana untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan dengan menjaga kebugaran, kita bisa membuat imun kita semakin kuat agar tubuh kita kebal dari berbagai virus. Apalagi saat ini kan Indonesia sedang diserang oleh virus COVID-19. Jadi kita harus bersama-sama menjaga kesehatan tubuh kita. Tidak hanya pola makan dan kebersihan saja, tetapi juga kesehatan kita. Meskipun saat ini sedang puasa, tapi latihan kan bisa dilakukan pada pagi hari. Misalkan sekitar jam 5 atau jam 6 pagi bisa kalian lakukan. Kalau sore itu kan karena puasa pasti merasa haus dan lapar, jadi kan lebih baik dilakukan pada pagi hari. Di awal tadi ibu sudah menjelaskan kalau ibu akan memberikan kalian latihan untuk dikumpul minggu depan dan juga untuk akhir semester. Nah, untuk minggu depan, ibu ingin kalian sesuai dengan materi kita susunan program latihan sederhana. Jadi kalian menyusun program latihan kalian saat berada di rumah saja dalam masa ini. Nah, ibu ingin kalian bisa saja program kalian ini
seminggu berapa kali sih, sehari ada berapa, terus jamnya juga, terus yang kalian lakukan ini apa saja, atau sit up ataupun push up. Dan juga pasti kan ada perbedaan. Ibu ingin saat sudah ada pandemi ini, apakah kalian semakin rajin dalam melakukan kebugaran tersebut, ataukah semakin menurun karena kan harus berada di rumah saja. Dan juga program saat sebelum Ramadan pasti kan ada perbedaannya, terutama saat pandemi saat ini. Melihat kalian seberapa sering bisa dalam melakukan olahraga. Jangan hanya berdiam diri saja di rumah, tapi juga harus menjaga kesehatan kondisi kita. Dan untuk tugas yang dikumpul minggu depan itu bisa kalian tulis tangan di kertas folio dan di foto dikirimkan ke WA Ibu bisa, dan juga ke WA Ibu juga bisa. Nah, untuk tugas akhir semester kalian, Ibu mau kalian membuat video saat kalian sedang melakukan kebugaran ini, seperti sit up ataupun push up bersama dengan entah itu adik kalian, kakak kalian, ataupun keluarga kalian. Itu kalian videonya tidak harus panjang, durasinya 5 menit saja, dan kalian tidak harus menyampaikan materi seperti Ibu, tapi yang penting kalian video saja mengenai aktivitas kalian saat melakukan latihan tersebut. Oke, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai, dan terima kasih bagi kalian yang mau menonton video Ibu untuk menyampaikan materi kepada kalian sampai selesai ini. Dan untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.